Sebuah kapal yang penuh dengan muatan dan dengan 200 orang penumpang, termasuk para pedagang yang datang dari sebuah pelabuhan di Mesir. Ketika kapal itu berada di tengah lautan, maka tiba-tiba petir menyambar bersama ombak yang kuat dan besar, sehingga membuat kapal itu terombang-ambing dan hampir tenggelam. Berbagai usaha dilakukan untuk menghindari pukulan ombak ribut tersebut. Namun semua usaha mereka sia-sia belaka. Semua orang yang berada di atas kapal itu sangat cemas dan menunggu apa yang akan terjadi pada kapal dan diri mereka. Di antara penumpang kapal tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedikit pun tidak merasa cemas. Beliau kelihatan tenang sambil berzikir kepada Allah. Kemudian laki-laki itu turun dari kapal yang sedang terombang-ambing dan berjalanlah dia di atas air dan mengerjakan sholat di atas air. Melihat laki-laki yang berjalan di atas air tersebut, maka beberapa orang peniaga yang bersama-sama dalam kapal itu berkata, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, janganlah tinggalkan kami." Namun laki-laki itu tidak memandang ke arah orang yang memanggilnya. Para peniaga itu memanggil lagi, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami." Pada kali yang kedua ini, laki-laki itu menoleh ke arah orang-orang yang memanggilnya dengan berkata, "Ada apa wahai tuan-tuan?" Seolah-olah laki-laki itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa peniaga itu berkata, "Wahai wali Allah, tidakkah Tuan menganggap masalah besar tentang kapal yang hampir tenggelam ini?" Kemudian wali Allah itu berkata, "Dekatkan dirimu kepada Allah." Para penumpang itu juga berkata, "Wahai wali Allah, apa yang harus kami lakukan?" Wali Allah itu berkata, "Tinggalkan semua harta kalian, niscaya jiwa kalian akan selamat." Para penumpang berkata, "Wahai wali Allah, kami siap meninggalkan semua harta kami asalkan jiwa kami semua selamat." Wali Allah itu berkata lagi, "Turunlah kalian semua ke atas air dengan membaca bismillah." Maka sambil membaca bismillah, satu persatu mereka turun ke atas air dan berjalan menghampiri wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak beberapa lama kemudian, maka kapal yang menanggung muatan seharga ratusan juta itu pun tenggelam ke dasar laut. Dengan demikian, maka habislah semua barang-barang perniagaan yang mahal-mahal terbenam ke laut. Semua penumpang jadi bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu mereka berdiri di atas air sambil melihat kapal yang tenggelam itu. Salah seorang dari para peniaga itu bertanya pada wali Allah, "Wahai wali Allah, siapa sesungguhnya Tuan ini?" Kemudian beliau menjawab, "Saya adalah Uwais Al-Qarni." Peniaga itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta yang dikirim oleh seorang jutawan Mesir untuk fakir miskin di Madinah." Kemudian Uwais berkata, "Sekiranya Allah mengembalikan semua harta kalian, adakah kalian betul-betul akan membagikannya kepada orang-orang miskin di Madinah?" "Betul Tuan, kami tidak akan menipu wahai wali Allah." Setelah itu, wali Allah itu, yaitu Uwais Al-Qarni, mendengar pengakuan dari peniaga itu. Maka dia pun mengerjakan sholat 2 rakaat di atas air. Kemudian dia memohon kepada Allah agar kapal itu ditimbulkan kembali sekalian dengan harta-harta dan segala muatan yang ada di dalamnya. Tidak beberapa lama kemudian, kapal itu terangkat sedikit demi sedikit sehingga terapung kembali di atas air. Semua barang perniagaan dan lain-lain tetap seperti semula, tiada yang kurang suatu apapun. Setelah itu maka semua penumpang kembali naik ke atas kapal dan meneruskan pelayaran ke tempat yang dituju. Ketika sampai di Madinah,
maka peniaga yang telah berjanji dengan wali Allah itu terus menunaikan janjinya dengan membagi-bagikan harta kepada fakir miskin Madinah, sehingga tiada seorang pun yang tertinggal. Uwais Al-Qarni adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas dalam riwayat lainnya. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Dan hadis ini diriwayat oleh Muslim. Ini secara tegas menunjukkan bahwa Uwais radhiyallahu an adalah tabi'in yang terbaik yang merupakan wali Allah. Wallahu a'lam bissawab.